Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap dan berdoa setiap kita dalam keadaan baik-baik oleh karena kasih Tuhan memelihara kita sampai pada hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Urapilah kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Diberikanlah kami kiranya roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dimampukan untuk melakukan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudara berjudul Tuntunan dan Penyertaan Allah. Tuntunan dan penyertaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara Allah memelihara umatnya tidak selamanya terjadi dengan cara yang diinginkan atau dengan cara seperti yang diharapkan oleh manusia. Sebab ada kalanya Tuhan bertindak jauh berbeda dengan apa yang kita kehendaki. Jauh berbeda dengan apa yang kita rencanakan, dari apa yang kita doakan. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9 Alkitab berkata, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, ayat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara menggambarkan, mengajarkan kepada kita bahwa cara Allah dalam menolong umatnya, dalam memelihara umatnya tidak selamanya seperti yang kita dambakan. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama dari kisah perjalanan hidup bangsa Israel. Bagaimana Allah menuntun mereka, bagaimana Allah menyertai mereka, tetapi tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang didambakan oleh bangsa itu. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang-orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari,
dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, sebagaimana kita membaca dalam kitab Keluaran, saudara-saudara, bahwa mereka harus membayar harga yang begitu mahal. Bagaimana mereka harus berjalan, bagaimana mereka harus keluar dari tanah Mesir. Alkitab berkata bahwa bangsa Israel berada di Mesir sebagai tawanan yang dipekerjakan seperti seorang budak dan memang diperbudak oleh Firaun. Alkitab berkata kurang lebih 430 tahun. Nah, saudara-saudara, setelah akhirnya Firaun mengizinkan bangsa itu keluar dari Mesir, ternyata cara dan ternyata penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong mereka, tidak seperti yang bangsa Israel itu dambakan. Nah, oleh sebab itu hari ini saudara-saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah menuntun dan menyertai umatnya dengan cara yang baik di pemandangan Allah. Tidak seperti yang bangsa itu dambakan. Nah, seperti apakah Allah menyatakan tuntunan dan penyertaannya dalam kehidupan bangsa Israel? Dan yang saya percaya juga hal yang sama seperti itu juga yang Tuhan sedang perbuat, Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini di dalam kehidupan orang percaya. Kebenaran yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah tidak selamanya bertindak dengan cara yang dikehendaki oleh manusia. Sekali lagi, Allah tidak selamanya bertindak dengan cara yang dikehendaki oleh manusia. Di dalam ayat yang ke-17 Alkitab tadi berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Saya ulang dan saya baca sekali lagi. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Saudara-saudara, bangsa Israel 430 tahun diperbudak di Mesir. Tetapi itu seolah-olah atau sepertinya belum cukup waktu sekian ratus tahun untuk mendidik, untuk melatih bangsa Israel untuk tetap percaya dan merendahkan diri di hadapan Allah. Alkitab tadi berkata setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah menuntun mereka melalui jalan lain. Bukan jalan yang paling dekat. Alkitab tadi berkata walaupun jalan ini yang paling dekat. Saya percaya setiap kita menginginkan waktu yang paling cepat dalam hidup kita. Bukankah saudara dan saya kalau berdoa, kalau bisa habis atau selesai kita berdoa, di situ kita amin. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan atau jawaban atas doa kita itu langsung menjadi kenyataan. Saya percaya setiap kita mendambakan cara yang seperti itu, saudara-saudara. Tetapi ternyata Allah tidak selamanya bertindak dengan cara itu. Kita maunya sekarang Tuhan. Kita maunya jangan lama-lama. Itu doa kita, itu harapan kita. Tetapi ternyata saudara-saudaraku, ada kalanya Allah malah mengulur waktu.
dengan jalan atau dengan cara yang sangat jauh berbeda dari apa yang kita minta. Bangsa Israel mengalaminya. Allah sengaja membawa mereka berputar. Walaupun ada jalan yang paling dekat, jalan pintas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak bertindak atau tidak selamanya bertindak dengan cara yang kita inginkan. Ternyata bukan hanya bangsa Israel mengalaminya. Rasul Paulus juga mengalaminya sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Alkitab berkata supaya duri dalam dagingnya, yaitu utusan iblis, undur daripadanya. Itu doa daripada Paulus. Tetapi Alkitab berkata, doa itu sepertinya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Justru Alkitab berkata, Tuhan menjawab Paulus dengan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kebenaran ini mengingatkan kita, cara-cara yang kita inginkan tidak selamanya dengan cara itulah Tuhan akan menolong kita. Selain bangsa Israel, selain Paulus, dalam Alkitab juga kita temukan bagaimana Tuhan Yesus, sebelum dia disalib, dia berdoa di Taman Getsemani dan Alkitab berkata dalam Matius pasal 26 ayat 39. Tuhan Yesus berkata agar cawan itu lalu daripadanya. Cawan itu lalu daripadanya, itu keinginan Yesus. Tetapi saudara-saudara, Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan, Bapa di sorga, tidak melalukan cawan itu. Bapa di sorga tidak mencabut duri dalam daging Paulus. Saudara-saudara, lebih jauh Alkitab berkata dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Saudara-saudara, kebenaran ini mengajar kita hari ini sebagai orang percaya untuk tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Sembari kita berkata, buatlah jalanmu dalam saya, kutunggu diam di kakimu. Sebab cara Tuhan bagi kita dalam menjawab doa kita, dalam menyelesaikan masalah kita adalah cara yang terbaik. Kebenaran yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana bangsa Israel mengalami tuntunan dan penyertaan Allah sekalipun sangat jauh berbeda dari apa yang mereka dambakan. Di ayat yang ke-18 dari kitab Keluaran yang kita baca barusan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara-saudara, yang kedua, Allah bertindak menurut waktunya sendiri. Tadi menurut caranya sendiri, cara Tuhan. Sekarang menurut waktunya Tuhan, bukan waktumu, bukan juga waktuku. Saudara-saudara, waktu Tuhan, waktu kita itu berbeda sekali.
Bicara masalah waktu, maunya kita sekarang. Betul Bapak Ibu? Bicara masalah waktu, maunya kita kini. Kalau bisa, jangan esok atau jangan sampai menunggu. Tetapi ketahuilah saudara-saudara bahwa Allah kita bertindak menurut waktu. Waktunya sendiri, waktunya Tuhan. Sebab Dia yang tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Satu kisah dalam Perjanjian Baru yang sangat luar biasa. Menjelaskan hal yang sama. Dalam cerita Lazarus. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit. Dengar baik. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Setelah Yesus mendengar kabar, mendengar berita tentang sahabatnya yang bernama Lazarus, dia sakit. Tetapi Alkitab berkata Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Tidak segera Yesus datang, padahal Lazarus itu Alkitab berkata adalah sahabat daripada Yesus sendiri. Orang yang dekat dengan Yesus. Lazarus itu orang yang dekat, yang sering bersama dengan Yesus. Tetapi ketika Lazarus sakit dan diberitahukan kepada Yesus, saudara, Alkitab berkata Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Sengaja. Bukan lupa. Sengaja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk bertindak dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dari kedua kisah ini saudara. Baik kisah yang dialami bangsa Israel. Juga yang dialami oleh Lazarus. Kita belajar satu kebenaran. Bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Amin saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah terlambat dalam mengulurkan tangannya dan dalam menolong anak-anak. Apa yang saudara gumuli hari-hari ini yang sudah memakan waktu yang cukup lama. Saya mau katakan, jangan engkau putus asa. Jangan engkau putus asa. Sebab Tuhan lebih mengetahui saat atau waktu yang terbaik bagi kita. Yang terakhir, yang ketiga. Tuntunan dan penyertaan Allah bagi umatnya. Kebenaran yang ketiga saudara, Allah tetap setia menyertai kita. Allah setia menyertai. Sekalipun cara yang berbeda, waktu yang berbeda. Sekali lagi, cara berbeda, waktu berbeda. Tapi dengar baik. Di waktu dan saat dan cara yang berbeda ini, Allah tidak meninggalkan kita. Allah tetap setia menyertai kita. Sekalipun bangsa Israel harus berjalan berputar, Allah tidak meninggalkan mereka. Ayat 21 berkata,
Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara-saudara, perjalanan yang panjang, perjalanan yang berliku, di waktu siang, di waktu malam. Dengar, di waktu siang, di waktu malam, Allah selalu hadir menyertai mereka. Kehadiran Allah di waktu siang diungkapkan atau dinyatakan dengan tiang awan. Kehadiran Allah di waktu malam menyertai mereka dengan tiang api. Tiang awan dan tiang api sebagai bukti kehadiran, sebagai bukti kasih dan perhatian Allah bagi bangsa Israel. Tiang awan dan tiang api ada bersama mereka hingga mereka mencapai tanah perjanjian 40 tahun kemudian. Saudara, saya berharap dan berdoa hari ini supaya kita terhibur lewat kebenaran ini. Sebab seringkali kita berkata karena waktunya tidak sesuai dengan waktu kita. Karena cara Allah tidak sesuai dengan cara kita. Lalu kita berkata apa? Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan tidak lagi mau mendengar. Tuhan tidak lagi sayang kepadaku. Itulah penilaian kita. Barangkali juga bangsa Israel. Ada penilaian, ada pemikiran itu di dalam benak mereka. Tetapi saudaraku sekalian, saya ulang kalimat ini. Sekalipun cara yang berbeda, waktu yang berbeda dengan apa yang bangsa Israel inginkan. Namun Allah tetap hadir menyertai mereka pada waktu siang maupun pada waktu malam. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan panjang yang sedang kita hadapi bersama hari-hari ini. Saya percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Tetapi Dia menyertai kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, alami senantiasa, percayai senantiasa bahwa Allah menuntun dan menyertai kita sampai hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang menghibur dan menguatkan setiap kami. Sekalipun Tuhan, cara kami, waktu kami berbeda dengan waktu dan cara Tuhan menolong kami. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Allah menghibur, Allah hadir, Allah menyertai kami. Sebagaimana Engkau menyertai umat-Mu, bangsa Israel. Oh Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu hari ini yang mulai mungkin kecewa atau ingin mundur dari Tuhan karena cara yang berbeda, waktu yang panjang. Biar melalui kebenaran firman ini mereka semua diyakinkan bahwa Allah tidak meninggalkan mereka, tetapi menyertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.